pada video YouTube saya yang berjudul "Bohong Kalau Indonesia Pernah Dijajah Belanda 350 Tahun". Saya telah menyebutkan sosok pahlawan ini yang tak kenal rasa takut. Beliau tertembak oleh Belanda saat Rumpakna Bone, Aruparia Ambo Pajala Pabate, yaitu saat pasukan kerajaan Bone melakukan perang habis-habisan melawan pasukan Belanda. Pada saat itu pasukan kerajaan Bone yang beraliansi dengan beberapa kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya seperti Arubola, Aruparia, Arurumpia, dan masih banyak lagi kerajaan lain-lainnya. Dituturkan oleh cucu Arumparia Ambo Pajala Petapabate yang bernama Lamondo Daimapata bahwa pada saat pasukan kerajaan Bone yang dipimpin oleh Panglima Perang Basok Pagilingi Petaponggawai putra Lapawawoi Raja Bone ke-31 menyusun strategi penghadangan pasukan Belanda yang akan mendarat di pesisir pantai Bone. Basok Pagilingi Petaponggawai bertanya kepada Arubola, "Hai Arubola, bagusnya kamu dan pasukanmu berposisi di mana? Seluruh pesisir pantai harus kita tempatkan pasukan agar Belanda tidak bisa lolos ke daratan. Kita harus menggempurnya habis-habisan. Kita harus menghadang dimanapun ia akan mendarat. Kamu boleh memilih, di Palime atau di Bajoe." Arubola menjawab, "Dimanapun yang dianggap Petaponggawai posisi paling berbahaya dan sangat rawan untuk bisa ditembus oleh Belanda, disitulah pasukan saya ditempatkan," jawab Arubola penuh percaya diri. Maka Petaponggawai menetapkan bahwa Arubola dan pasukannya ditempatkan di Bajoe, pelabuhan yang kemungkinan besar tempat mendarat kekuatan utama pasukan Belanda. Singkat cerita, pasukan Belanda selain dari Makassar juga didatangkan tambahan pasukan dari Batavia. Mendarat dengan kekuatan penuh, terjadilah perang besar yang menelan banyak korban dari kedua belah pihak. Karena kalah dari segi jumlah dan persenjataan, akhirnya setelah berperang berbulan-bulan ditembuslah pertahanan Bone dan terdesak oleh tentara Belanda dari Palime menuju daratan. Mendengar kabar terdesaknya pasukan Bone, Aruparia Ambo Pajala Petapabate yang sudah siap siaga menunggu kedatangan pasukan Belanda di daratan Paria melakukan perjanjian kesepakatan dengan Arurumpia untuk bertahan dan melakukan perang habis-habisan sampai semua pasukan menemui syahid. Tidak boleh ada yang menyerah sekuat apapun pasukan Belanda. Kesepakatan itu akhirnya melahirkan semboyan terkenal yang berbunyi, "Mate ele i rumpia, mate arawengi paria, mate arawengi rumpia, mate ele i paria," yang artinya, bila rumpia mati di pagi hari, paria akan mati di sore hari. Bila rumpia mati di sore hari, maka paria akan mati di pagi hari. Singkat kata, menjelang tibanya pasukan Belanda di Rumpia di pagi hari, prajurit Rumpia melaporkan kalau pasukan Belanda bersenjata sangat modern dengan jumlah yang sangat banyak. Maka Arurumpia merasa akan sia-sia bila melakukan perang dan memutuskan untuk langsung menyerah tanpa perlawanan. Akhirnya dalam waktu singkat, tibalah pasukan Belanda di Paria, tepatnya saat Arumparia dan pasukannya sedang melaksanakan sholat Jumat di Masjid Paria. Pasukan Belanda langsung mengepung Masjid Paria dan mengancam menembak habis semua isi masjid bila melawan. Arumparia Ambo Pajala Petapabate yang terikat kesepakatan dengan Arurumpia untuk tidak boleh menyerah kepada Belanda langsung mencabut kerisnya dan melompat menaiki kudanya melakukan perlawanan, lalu meminta kepada rakyat Paria untuk perang habis-habisan sampai menemui syahid. Terjadilah perang yang tidak seimbang
baik dari segi jumlah maupun persenjataan, yang mengakibatkan Arung Paria dan bersama beberapa pasukannya tertembak dan menemui syahidnya.